Kiranya Ibu berkenan untuk kembali ke atas panggung untuk menerima kenang-kenangan dari kami yang akan diberikan oleh Ibu Artisa. Waktu dan tempat dipersilakan. Batisa lagi. Sedikit pengumuman untuk para peserta yang merasa mobilnya diparkir di bahu jalan. Mohon untuk dipindahkan kendaraannya karena mengganggu kendaraan lain. Nanti akan diarahkan oleh pihak hotel untuk parkir di sebelah. Mohon bantuannya karena sebelum kita kena razia oleh Dishub. Mohon bantuannya rekan-rekan. Untuk selanjutnya kita akan panggilkan moderator kita, Bapak Erlon, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya rekan-rekan? Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang baik ini, ya, untuk menimba ilmu, menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan wawasan, ya, dan profesionalisme kita dalam menjalankan jabatan PPAT. Sebelum kita masuk ke diskusi, kita telah mengundang narasumber, ya, mungkin juga Anda tahu dari screen di depan dan juga info dari WA Group, ya. Kita mengundang narasumber yang akan memberikan hal-hal yang penting, ya, untuk kita ketahui, karena akhir-akhir ini banyak sekali kasus, ya, kasus terutama konflik pertanahan yang kita harus waspadai, apalagi menyangkut nama baik organisasi. Kemudian kasus yang sedang viral saat ini yaitu kasus dari Nirina Zubir. Ini patut kita ketahui, patut kita pelajari apa sih sebenarnya yang terjadi sampai menyeret, ya, PPAT, ya, di Jakarta Barat sampai akhirnya ditahan, ya kan? Tentunya ini menjadi apa ya, sesuatu kekhawatiran kita dalam menjalankan jabatan PPAT. Ya, untuk itu, untuk tidak berlama-lama lagi, saya mengundang Bapak Dr. Andrus Iskia Simarmata, MSI, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, untuk naik ke depan, maju ke depan, menempati tempat yang telah kami sediakan. Beri tepuk tangan untuk Bapak Kantor. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Bapak AKP Widodo S. Sarjana Hukum. Beliau adalah Kanit Harda Polres Metro Bekasi. Sudah ada di tempat? Kalau memang sudah ada, silakan Bapak naik ke atau maju ke depan. Kemudian narasumber kita yang selanjutnya adalah Bapak Dr. Yoni Agus Setiono, Sarjana Hukum Magister Hukum. Beliau merupakan advokat dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oh ya, Pak Kakak, mohon jadi biar lebih center, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian narasumber kita yang selanjutnya adalah Bapak Dr. M. Sudirman, SHMH, SPN, MKN, MP, CM. Waduh, panjang sekali gelarnya. Ini haus ilmu nih sepertinya. Selaku praktisi dan akademisi kenotariatan. Apabila telah hadir, silakan Pak menempati tempat yang kita sediakan. Baik, silakan Pak. Silakan Pak. Di sini. Baik Pak. Baik, tema diskusi kita hari ini adalah konflik pertahanan dan perlindungan hukum
bagi PPAT, ya. Melihat kasus viral dari artis Nirina Zubir, sebelumnya ada Pak Dino Patijalal juga, mantan wamen juga terlibat kasus mafia tanah. Tadi juga sudah disampaikan secara pengantar oleh Ibu Ketua Pengwil, Ibu Ose, ya. Hal ini tentunya kita harus berhati-hati, ya kan? Karena di luar sana banyak sekali mafia tanah, banyak sekali oknum, ya. Bisa jadi PPAT bagian dari oknum tersebut, ya kan? Nah, kita harus hati-hati. Kemudian, ya, konflik pertahanan. Kenapa sih sampai ada konflik? Oke, selamat datang Bapak Widodo, narasumber kita dari Polsek Polres Metro Bekasi. Bapak mohon langsung saja menempati di depan, di sebelah Pak Kakak. Kenapa sih sampai ada konflik? Ya, saya teruskan. Mengapa sampai ada konflik? Apa sebabnya? Ini tentu melibatkan banyak pihak, ya. Siapa saja yang bisa terlibat dalam konflik tadi? Apakah PPAT, oknum BPN, atau orang luar, atau calo, atau mafia-mafia lainnya yang di luar sana? Ya, ini tentu kita waspadai. Lantas bagaimana perlindungan hukum kita selaku PPAT, ya, selaku pejabat pembuat akta tanah terkait dengan akta-akta yang kita buat? Apakah itu akta peralihan hak seperti jual beli, hibah, ya, dan peralihan hak lainnya? Apa perlindungan hukum bagi PPAT? Bagaimana teknis pola aturan dan yang diatur oleh aturan hukum dan perundang-undangan terhadap jabatan PPAT? Ya, untuk itu, ya, mungkin kita bisa mulai segera diskusi ini. Saya memberikan kesempatan untuk pertama kalinya adalah Bapak Dr. Anus Istia Simarmata selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi. Segala hormat, silakan Pak. Mari kita berikan sambutan dan apresiasi untuk Pak Istia Simarmata menyampaikan materinya. Silakan. Berapa menit ya? Waktu yang kita berikan sekitar 20 menit Pak, maksimum. Baik Pak. Saya berdiri ya. Ya, silakan Pak. Silakan menempati. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Selamat sore. Izinkan saya buka masker saya ya. Saya ditugaskan untuk menyampaikan sedikit bagaimana konflik pertanahan dan perlindungan hukum bagi PPAT. Pertama sekali, kalau kita lihat akhir-akhir ini sengketa konflik perkara pertanahan itu cukup banyak Bapak Ibu, ya. Dan saya perhatikan ini di tingkat para pelaku, ya, pejabat pembuat akta tanah sudah mulai gusar. Kenapa? Konflik ini nggak bisa dicegah karena dia itu seperti air yang mengalir begitu. Untuk banyak mengundang yang namanya dia korban. Ini yang mengaku aja, yang beberapa aja yang viral. Kalau ditelusuri cukup banyak lagi. Jangan-jangan salah satunya kita terlibat di dalamnya. Makanya sekarang saya Bapak Ibu, kalau di kantor itu kalau ada yang minta pengganti sertifikat, saya panggil orangnya. Saya nggak mau langsung disumpah orang. Ya, saya nggak mau. Kenapa? Sering terjadi
dia sudah serahkan sertifikat ke orang lain, minta uang, terus dia lapor ke BPN, sertifikat saya hilang Pak. Dia nggak kasih tahu ini bahwa dia sudah ngasih ke orang lain, ngasih ke rentenir lah misalnya, ya kan? Sudah membuat perjanjian. Mungkin Bapak Ibu sebagai notaris buat perjanjian itu. Kemarin ada itu. Kita terbitkan sertifikat. Terus datang ke BPN. Yang dibawa yang baru itu. Ya kan? Yang lama, bukan yang baru. Yang lama yang dibawa. Yang baru disembunyiin. Untung Pak Darman nggak neken itu. Ini salah satu bagian dari konflik nantinya. Untung beliau ada semacam gerah lah, kurang enak, mau neken enggak? Enggak. Itu ada feeling itu. Kalau saya biasanya kalau agak malas saya neken, cek dulu ke lapangan. Ada firasat gitu. Makanya saya bilang ke anak buah saya, ini hati-hati. Sekarang itu cukup banyak karena kebutuhan ekonomi yang cukup tinggi, apalagi COVID sudah 1,5 tahun ya, ekonomi nggak jalan-jalan, uang tidak ada, nggak ada uang masuk, segala macam akan dibuat orang Pak. Yang penting konflik nanti masalah-masalah belakangan, yang penting ada dulu ya, dia dapat duit dulu. Bapak Ibu jangan mau jadi korban. Korban apa? Ini permainan mereka. Nanti ada, mungkin dari pihak polisi nanti bisa menyampaikan Pak, mungkin kita ini dianggap turut serta ya Pak. Ya kan? Ya? Bapak Ibu bikin aktanya, ya, aku melegalisasi akta yang Ibu buatkan. Masuk ke dua-duanya Pak? Masuk katanya dua-duanya, aku nggak mau masuk. Tapi kalau udah neken, bisa nggak? Nah, ini Bapak Ibu, posisi kita sama. Ya, kita nggak tahu menahu dia ada bohong di situ. Kita angkat sumpah, mau nggak disumpah? Udah buat pinggang itu Pak. Kalau sekarang kalau itu kan bohong biasa itu buat pinggang itu. Sakit pula dia kalau nggak bohong. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Bohong itu sudah dinikmati. Bapak Ibu sebagian dari kita mungkin sudah nikmati juga. Kalau istri, di mana kau? Di kantor. Padahal dia nggak di kantor, main golf dia dengan kedi-kedinya. Iya kan? Bohong kan? Tapi sudah dinikmati Pak. Ada janji dengan orang, kita bohong juga, kita nikmati. Akhirnya apa? Hoax itu lebih kedengarannya jernih gitu loh, ya kan? Tapi kita mau teruskan. Bapak Ibu harus jaga diri sendiri. Kalau saya sekarang ya biar agak lambat, ALS lah, asal lambat selamat. Iya kan? Kenapa? Kalau cepat kita buat, apalagi yang namanya pengganti sertifikat itu, rata-rata Bapak Ibu banyak yang bohong. Saya kemarin ada angkat sumpah ke seorang, saya interogasi. Ya. Paling gampang Bapak Ibu, saya psikologinya aja. Ya. Kalau ada orang bohong, tatap ininya, jidatnya tatap. Ya. Sama dengan seolah-olah Bapak melihat matanya. Kalau kalah dia, belum mulai curigai. Itu secara psikologi. Kalau ada tanda-tandanya, ya Bapak makin dalamin. Supaya jangan nanti terjadi konflik, Bapak tergiring Pak. Meskipun kawan kita Pak Widodo ini, kalau ada yang melapor ke Harda, meskipun kawanku sering presentasi beliau ini, masuk juga saya Pak. Nggak bisa saya minta tolong sama Pak Widodo. Ya. Sesuai dengan perbuatan amal ibadahmu, kau terima lah.
Kan gitu kan? Ya. Sekarang, coba lanjut Pak. Peran PPAT dalam pendaftaran tanah. Coba yang tadi, ini. Coba. Ini banyak Pak. Konten media sosial terkait mafia tanah di Kabupaten Bekasi. Coba ini, camat dan kades di Bekasi terlibat sindikat mafia. Kades hingga camat di Bekasi terlibat mafia tanah. Ya, bereretan itu Pak. Berita itu selalu kita perhatikan. Ya kan? Berita ini nggak mengada-ada Bapak Ibu. Kenapa? Ya, ini pemicunya karena ada sesuatu Pak. UUD, bukan undang dasar, ujung-ujungnya duit, epeng, money. Coba kita lihat kasus mafia tanah. Wali Kota Bekasi diperiksa Polda Metro Jaya. Kemudian polisi ringkus lurah tingkat camat di Bekasi jadi mafia tanah. Sindikat mafia tanah marak di Bekasi. Halo Bapak Ibu, kita sebagai PPAT atau Anda sebagai notaris, hati-hati. Karena kalau Anda membuat namanya PPJB, membuat akta jual beli, membuat akta ganti rugi, didaftarkan ke BPN, Anda terlibat di sini. Kalau keluar sertifikatnya, saya juga akan terlibat. Panitia semua terlibat, nggak ada yang bisa. Hati-hati. Apalagi kalau udah mau bayar gede. Tolonglah buatkan 1 miliar sama kamu. Secara logika Pak, kalau mau bayar gede, mulai curiga. Saya jujur aja, makin Bapak kejar saya, makin curiga saya. Makin gak kukerjai kerjamu. Kenapa? Makin kau kejar, ada apa ini? Feeling loh Pak. Saya banyak feeling. Saya gak mau terjadi ini, konflik ini. Kau kasih pun 1 miliar, gak cukup 1 miliar Pak untuk menyelesaikan perkara itu. Lanjut dulu. Peranan penting PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya untuk memberantas mafia tanah. PPAT disebutkan sebagai pejabat yang berfungsi membuat akta yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atau mengeluarkan hak atas tanah, dalam tugasnya membantu masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah dan pembuatan akta autentik, dan PPAT dapat menolak untuk membuat akta. Ingat pasal 39 ya, PP 2497, jika sertifikat asli tidak disampaikan oleh yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan setempat, tolak. Bapak Ibu kalau nggak lihat aslinya jangan terima. Kalau Anda ambil dulu nomor, itu yang kejadian di Jakarta Selatan seperti itu. Yang kena Kota Bekasi kalau nggak salah, yang ngasih kerjaan Kota Bekasi. Kena itu PPAT-nya, dicopot. Kalau hanya dicopot masih mendingan. Kalau hukuman barat, terpaksa baju lu, ya kan? Waktu kau dapatkan rezekinya nggak pernah kau panggil kami. Tapi kalau ketiban sanksinya Pak, kawan awak pula kan? Ya kan? Begitu ditahan Pak Widodo terpaksa beli jeruk Pak, ya kan? Nah itu ingat anak istri, ingat anak sama suami. Ya, kalau belum menikah, ingat pacarmu. Iya kan? Jangan sempat jadi bawa jeruk dia. Lanjut. Hal-hal baru pada Permen ATR Kepala BPN nomor 16 tahun 2021. Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembubaran hak atas tanah atau hak pilih atas satuan rumah susun pejabat pembuat tanah, wajib coba lihat ini, memastikan kesesuaian data fisik dan data juridis. Berarti Anda apa? Secara material kau cek, gak bisa lagi data ke depan saya, formal. Sekarang formal dan material Anda berhak. Kalau udah dicoret-coret, dihapus-hapus, masa sih gak curiga? Saya waktu di Deli Serdang Bapak Ibu, itu berantem
kakak beradik. Tanahnya cuma 2 hektar, ditambahi Pak. Akhirnya dikerok itu, duanya dibuat jadi 3 hektar. Berantem Pak. So, BPAT-nya juga dianggap terlibat. Kepala BPN juga dianggap terlibat. Untung mau kita mediasi Pak, karena kakak beradik. Iya kan? Saya bilang, kita semua terbuat dari tanah, debu tanah. Nanti akan menjadi tanah. Kalau ada persoalan tanah, jangan dibuat ya, sampai mati. Ayo kita selesaikan. Bapak harus akui, kita petani sertifikat. Ya, supaya jangan kita sama-sama masuk. Abangnya mencabut pengaduan, untung baik Pak polisinya. Ya kan? Kalau nggak baik Pak polisinya, ya tekan juga, masuk juga kita gol. Ya kan? Messi yang bawa, tap, gol Pak. Nah, ya kan? Kemudian pada sertifikat dengan data elektronik pada pangkalan data melalui layanan informasi pertanahan. Bapak Ibu, saya buka aja sekarang. Kalau produksinya belum elektronik, dielektronikan, percaya nggak Anda? Masih bisa dimainkan Bapak Ibu. Makanya kalau di BPN Kabupaten Bekasi saya bilangin kemarin, saya nggak mau, harus dibuat dulu manualnya. Kita stempel bahwa Anda sudah divalidasi, baru apa? Bawa ke kantormu, itu baru cek online. Bapak Ibu hati-hati. Apalagi kalau tahun-tahun ya yang Kemendagri Bapak Ibu, banyak kali yang namanya dia ya sertifikat palsu, aspal. Orang BPN aja jebol kok, apalagi Anda. Kemarin ada itu. Gak beda Pak. Percis. Saya bilang, untuk ada naluri saya. Coba lihat materainya. Masa tahun 70 materainya baru? Hah? Orang gak perhatikan itu. Tanda tangan bisa ditiru gak? Oh, kalau yang biasa melukis, ya, anting lukisannya. Tapi kalau yang namanya dia sudah bohong, gampang ketahuannya. Makanya kalau saya Bapak Ibu, ini sengaja saya bawa ke saya. Nggak mau saya naikin itu pakai apa? Ballpoint biasa. Ini tintanya Pak, 3 ya, tinta cair ya? 3. Bapak tanya Bapak Ibu, Pak Widodo, kalau yang namanya dia, ya, kalau di lab cream, ini setiap tanda tangan sobek itu kertas Pak. Kalau saya tanda tangan kertas itu sobek, terbelah dia, masuk itu apa ya? Tintanya ke dalam. Ya, kalau apa itu Pak? Ballpoint, kalau merek Pilot, Anda bikin dari bawah dia api, bisa hilang itu Pak. Bisa hilang. Makanya Bapak Ibu kan membuat akta, jangan asal-asal buat. Kalau mau ditiru, hanya saya yang tahu ini. Tintanya 3, ya, hitam, hijau, sama biru. Seolah-olah kita lihat hijau, padahal bukan hijau. Kalau di lab, tinggal ditanya, mana pulpennya? Kita ditanya Pak, pulpennya pakai apa? Moncolnya nggak sama itu Bapak. Boleh merek sama, campuran tintanya gimana? Ayo mulai sekarang. Jangan kasih sama suami, jangan kau kasih, pada tahu ditiru. Ya kan? Yang kedua, memastikan dan meyakinkan objek fisik bidang tanah yang akan dialihkan dan atau dibawani hak tidak dalam sengketa. Kalau posisi sengketa, jangan paksakan Bapak Ibu. Susah nanti. Paling kuat dikasih 2.000. Iya kan? Keluar uang lebih dari situ. Ya? Sayangi diri sendiri. Aku lebih bagus nggak usah neken daripada neken masuk penjara. Bapak Ibu, lebih enak yang di luar ini. Kalau di dalam pembantaran mahal kali. Tanya aja Bapak Ibu. Ya,
Dua, dalam hal pembayat membuat akte berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan notaris dengan tempat kedudukan yang tidak sesuai dengan letak tanah yang diperjanjikan, maka PPT wajib meneliti kelengkapan dokumen dengan menerapkan ajas kehati-hatian untuk melindungi pemilik sebenarnya dan mengurangi konflik di bidang pertanahan. Itu pasal 107A. Ajas curigation, curigai. Makanya Anda mau leken akta itu bikin ada CCTV biar terekam. Karena tahu 2 tahun yang akan datang muncul persoalan. Kan kita nggak tahu. Dalamnya laut yang bisa diduga, dalamnya hati siapa tahu. Suami istri aja bisa bohong, apalagi kalian. Jangan percaya, apalagi kalau udah langganan. Ya kan? Udah lantikin aja lah bu. Masa lu gak percaya sama gua? Ya kan? Nah, dikit. Disiram. Begitu disiram, itu stempel itu. Kau masuk penjara. Itu stempelnya. Kalau udah mau, gampang kali dia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Halo, Anda harus bertanya, what happened? Apa ini? Betul nggak? Kalau orang yang pernah ikut Lemhanas, bukan tinggi positif pak, selalu curiga sama orang. Ini bener kayak ini. Kok senyum ini sama aku? Curiga, ya kan? Is this people sok dekat subai, ya kan? Baik Pak, tinggal 5 menit lagi. Jadi saya harapkan kita ini harus menjaga diri sendiri. Lanjut dulu. Ya. Hak atas tanah yang diubani hak tanggungan dapat dialihkan dalam hal hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun diubani hak tanggungan, maka dalam penataran peralihan haknya wajib melampirkan 1. Persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan dan diketahui penerima oleh peralihan hak. Yang kedua, surat perjanjian pengakuan utang. Ya. Selanjutnya, surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa wasiat dari pewaris, putusan pengadilan, penetapan hakim atau ketua pengadilan, surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan 2 orang saksi dan diketahui kepala desa atau lurah dan camat tempat tinggal pewaris, akta keterangan hak pewaris dari notaris yang berupa di tempat tinggal pewaris pada waktu yang meninggal. Ya, yang terakhir surat keterangan waris dan balai harta meninggal. Lanjut. Kewajiban PPAT membuat, ini sudah biasanya. Wajib membuat hanya 1 kantor, jangan banyak kali kantor. Stempelnya ada di sana, di sini. Ya, mohon Bapak Ibu. Ya. PPAT merangkap jabatan sebagai notaris harus berkantor yang sama dengan tempat kedudukan, jangan 1 di sana, 1 di sini. Ya kan? PPAT wajib memasang papan nama menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Menteri. PPAT tidak boleh membuat akte sebagian tanah yang sudah terdaftar atau milik adat sebelum diukur dan diberikan NIB. Memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang menghadap apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang melanggar, apa yang tidak melanggar. Ini harus tekankan Bapak Ibu. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Terangkan, harus bayar PPh di atas 60 juta, harus bayar PPh-TB. Ya, tunggu dulu, kita nggak bisa nomorin akta ini sebelum adanya validasi. Jangan paksakan, mau dibayar berapa pun jangan. Ya, lanjut, memberikan ini arahan nih. Saya rasa nggak perlu saya terangkan semua ya, atau waktunya juga. Lanjut, pelanggaran PPT yang mengarah ke pidana. Praktek nomini agreement melalui perjanjian sewa menyewa pengakuan hutang tidak melakukan jual beli antara orang per orang pribumi dengan orang asing penyeludupan hukum sehingga merugikan negara dengan tidak membayar PPh ataupun PPh-TB. Ini hati-hati. Sekarang Bapak Ibu kalau kita cek banyak PPJB dibuat hanya untuk menghilangkan PPh dengan PPh. Makanya saya kemarin ngomong sama pusat, saya bilang nih, kenapa harus kita buat mahal kali di sini, pajak di sini, pajak di sini, banyak kali pajak. Belum lagi termasuk pajak sore, pajak pagi, ya kan? Banyak kali pajak pak, PPh, PPN, BM, ya kan? Coba
Coba lihat, PPh kita berapa? 2,5%. PPHTB 5%. PPNBN 10%. Bagaimana orang mau investasi ke Bekasi ini Bapak Ibu? Kenapa? Orang ke Singapura cuma 4%. Di Vietnam di bawah 4%. Izin gampang, gratis lagi. Coba kamu ngurus izin di sini sampai mampus. Kalau nggak kau selesaikan secara adat, tak keluar itu. Sudah? Apalagi di Vietnam itu tanah gratis, lu bangun. Kita cari tanah, izin lokasi, 1 lembar izin lokasi bisa bermiliar. Tapi apa? Hanya izin membuka atau izin masuk mengganti rugi tanah ya pemilik tanah di sini. Hanya izin masuk. Banyak sekarang terjadi di Kabupaten Bekasi Bapak Ibu. Hati-hati. Pemilik tanah di sini misalnya ini. Pemilik tanahnya Bapak ini. Ini. Saya ikat. Berapa mau jual? 1M. Udah, gua kasih lu 100 ya. Pegang ya. Ikat kaki. Cak. Berapa? 2M. Gua kasih 200 Pak. Ikat kaki. Semua PPJB. Kan ada 2 tahun Pak izin lokasi. Terus kan mana di ganti rugi lagi yang sini. Orang Bapak hanya modal untuk bermain. Hati-hati Anda jangan ikut. Kenapa? Datang orang yang membutuhkan nggak bisa. Tadi kan dia mau jual 1M. Kalau lu mau 2M, gua lepas. Tadi 2M. Kalau lu mau 4M, gua lepas. Itu yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Permainan mafia. Anda sudah ikut serta membuat PPJB. Permainan mafia itu di situ. Diikat kaki orang supaya jangan lari. Tapi terbelenggu hak keberadaannya. Dia berdua menyekolahkan dana. Nggak bisa. Kenapa? Sudah terikat, lepas juga kena 100 juta udah dikasih. 2 tahun terikat. Sejak. Ini hati-hati nih. Paling banyak Bapak Ibu, jangan percaya lu sama anak buahmu. Nirina Jubir anak ya, pembantunya juga. Hati-hati lu, apalagi lu pakai orang pemain. Dipakai PPAT ini, semua main. Ya kan? Kita pikir di store, rupanya tak di store. Sebenarnya saya mau pingin ngobrol dengan Pak Bupati. Ngapain lagi dibuat yang namanya validasi? Kita buat aja software.
BPN, PPAT, dan juga Dispenda, kantor pajak. Kalau saya curiga dibayar, ya, Ibu ketua ini enggak PPH sama BPHTB-nya. Kalau saya sudah perhatikan ada SSB-nya sudah dibayar, kan tinggal saya colek aja di KKP, ya, otomatis. Kalau enggak, terjadi bergening sistem lagi Bapak Ibu, gratifikasi. Ya. Memangnya ada yang gratis? Nunggu berapa minggu? Janjinya dulu 2 minggu kan Bu? Sekarang ada 2 bulan pun ada, 2 tahun lagi. Kalau nggak jelas, coba kita mau datang investor kan? Mana mau datang investor, lari lah. Orang banyak, lu pakai sepatu, ya, naik, nggak ada lagi buatan Indonesia. Coba perhatikan, Vietnam, lari semua orang. Ayo, sekarang kita mau gerak dulu, Bekasi. Kita bilangin, dia terbuka mata bupati. Kalau mau cari PAD, paling gampang kok. Ya. Biar jangan orang lagi apa? Buat PPJB. Ya. Kalau PPJB kan bisa mengalihkan ke orang lain atau dalam dirinya sendiri. Bisa nggak? Bisa. Supaya jelas akte jualnya. Saya waktu Pak Anies Baswedan saya bilang kan, Pak Gubernur, coba perhatikan banyaknya yang mau ditagih ini. Tadi apa? Yang melapor ke BPN paling kuat 100 satu tahun. Kenapa? Mahal kali pajakmu. Coba jangan 7%. Dikit ke di Singapura itu 4%. Kalau 4%, orang mau bayar lah Pak. Dan kelakuan anak buahmu juga harus dirubah Pak. Bergening sistem itu Pak nggak pernah ke bawah. Dinas pendapatan itu kalau nggak dicolek Pak nggak jadi itu. Harus cubit-cubitan. Oke. Penandatanganan yang tidak dilakukan di hadapan PPT. Ini tolong Bapak Ibu, jangan lagi kirim-kirim nomor. Ya, jangan. Hati-hati. Kemarin ada kan? Ini saya dengan ibu ini kemarin ada. Ini mungkin hari Kamis kita akan PPD kan? Itu kasih nomor lain. Yang tamu kan datang ke hadapan saya. Ke hadapan siapa? Bukan Anda, ke hadapan orang lain. Lu kasih nomor. Kalau benar transaksinya, kalau nggak benar, coba. Ini saya perhatikan, sudah banyak Bapak Ibu yang kena virus. Tapi Anda jangan kena virus. Kalaupun ada orang gila, kita jangan ikut-ikutan gila Pak. Pura-pura gila. Kalau ibu gila jadi gila Pak. Pura-pura gila. Saya rasa itu aja. Banyak lagi sebenarnya, tapi cuma ya nanti mungkin dalam ya tanya jawab bisa kita apa. Ya. Saya rasa gitu aja Pak, karena baik banyak. Terima kasih. Kepala BPN. Saya berikan aplaus.